Ya dokter, mohon izinnya, ini kan selalu mau apa dokter ya, mohon kesan-kesan dari dokter dan mungkin kalau ada masukan dokter selama mengikuti acara kami, bagaimana dokter kesan-kesannya dokter? Oh ya, selama saya dari awal datang itu penyambutannya baik sekali dari tim panitia, kemudian ada welcome dinner, itu disediakan bis penjemputan bareng-bareng sampai kembali ke hotel, kemudian dari acara-acara juga dari jadwal itu on time. Saya suka itu karena memang kan kekurangan kita orang Indonesia itu suka ngaret ya. Ya, saya sangat sukanya di situ karena on time. Ngaret pun nggak terlalu jauh lah dari yang dijadwalkan, itu saya suka banget. Terus untuk pembicara juga menguasai materi dan ilmunya juga sangat padat gitu, jadi benar-benar tidak bertele-tele, benar-benar aplikasi ke pasien langsung juga. Materi-materinya kan juga termasuknya masih jarang ya. Jadi ini buat kita yang belum pernah menggunakan alatnya ini sangat bermanfaat. Terus penjelasannya juga jelas, terus pematerinya yang membawakan materi juga menguasai materi, menguasai alatnya, bagus. Saya salut sama panitia. Sangat. Dokter dari mana dokter? Mungkin dari Purwokerto. Saya dari Balai Kesehatan Paru Masyarakat Purwokerto BKPM. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih kepada tim panitia juga. Nggih, sami-sami. Ya. Ini mohon waktunya sebentar dokter sebelum hands on ya. Kita mau bikin interview dokter, mohon masukannya, juga kesan-kesannya selama acara kami seperti apa? Baik, acara ini luar biasa ya. Jadi yang pertama, alat ini orang lain belum tahu, ini mengenalkan ya. Banyak yang jadi tahu dan nanti akan banyak orang tahu. Kenapa alat ini segitu ini ya? Karena di luar negeri sudah banyak yang pakai dan DMK ini mengawali penggunaan alat itu di Indonesia yang sebenarnya di luar negeri sudah sangat populer ya, dengan spirometri. Acara ini luar biasa betul. Banyak yang menanyakan kapan ada lagi. Gitu deh. Mudah-mudahan ya tidak bosan-bosan bikin acara seperti ini. Amin ya dokter. Bukan cuman buat promosi dan memasarkan alat, tapi juga meningkatkan keilmuan di bidang paru dan bidang terkait yang alat yang dipasarkan oleh DMK. Dan berkah ilmunya dokter. Amin, matur nuwun. Terima kasih banyak dokter. Matur nuwun. Ya, selamat sore. Ya. Menika badhe nderek interview. Nggih. Sebelumnya mohon maaf dokter Asmo. Dr. Thomas Handoyo ya. Nggih, saking dari Karyadi, RSP Dr. Karyadi Semarang ya. Dr. Thomas Handoyo dari RSP Karyadi Semarang. Ya. Oke, mohon maaf dokter, badhe nyuwun kesan-kesanipun selama mengikuti acara bagaimana, dan mungkin kalau ada masukan dokter monggo. Ya, baik, acaranya baik, jadi melibatkan semua disiplin ilmu ya. Baik dari spesialis paru, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, semua untuk diagnosis untuk lung function test ini. Ya, baik acaranya, kemudian disupport juga ada hands on ya. Hands on-nya juga banyak begitu. Saya pikir ini karena ini workshop ya, jadi memang salah satunya di hands on nanti. Ada masukan dokter untuk selanjutnya kami kalau ada event-event. Oh iya. Ya, rutin karena pendidikan dokter itu pendidikan yang berkelanjutan ya, terus ya. Kadang-kadang alat baru, alat diagnostik baru itu sangat diperlukan untuk meningkatkan sensitivitas maupun spesifisitas hasil diagnosis, sehingga pendidikan seperti ini ya, pertemuan workshop seperti ini harus selalu diulang. Dan terima kasih pada PT DMK ya yang telah memfasilitasi ini untuk kami untuk dalam pendidikan dokter berkelanjutan ini. Ya. Sami-sami dokter, matur nuwun. Sama-sama, matur nuwun. Ya, sama-sama ya. Sampun cekap dokter, matur nuwun. Kesan-kesan atau masukan-masukan kagem acara kami selama ini.
Saya rasa secara keseluruhan bagus ya pelaksanaannya, dan kayaknya bisa kalau hanya satu workshop itu fokus ya, kita bisa lebih, pesertanya nggak terlalu banyak, bisa lebih banyak yang masuk. Cuman satu koreksi usul aja, kalau yang pembicara bahasa Inggris itu mungkin jangan agak siang, itu jam rawan ya. Jam rawan itu kita sudah ngantuk. Mengikutinya itu juga harus konsentrasinya 2 kali. Nah, itu aja usulan itu aja. Kira-kira dokter, kalau ini kan kadang memang walaupun kami tidak memungkiri, mungkin kalau dokter spesialis pasti sudah menguasai bahasa asing, tetapi kalau dengan pembicara dari luar biasanya kan lafalnya kan tapi ini tadi bagus kok, nggak terlalu ya, jelas lafalnya jelas. Apakah nantinya diperlukan penerjemah supados lebih nyaman? Kenapa buatan dokter? Kalau tapi mungkin itu ya, itu nanti bikin questionnaire aja rata-rata, kan itu nanti masing-masing orang berbeda toh. Ya. Atau mungkin bisa kayak beberapa tuh ada kalau WhatsApp, jadi ada penerjemah langsung. Jadi sambil mendengarkan sambil melihat dia menjelaskan. Ada translator. Lebih nyaman, lebih bisa ini kan jadi. Ya, jadi yang terjemahkan langsung kita pakai mikrofon. Matur masukan malih. Sampun. Matur sembahun sanget dokter. Ya, sama-sama. Di tiap meja sudah ada mejanya, kelompok A, kelompok B, apa kelompok C. Mungkin di sini meja ini kelompok B. Lalu di sini kelompok C, dan di sebelah sana kelompok D. Oke. Lain mana Mbak? Yang anak-anak yang mau dicek. Itu dok, nanti untuk ada mikrogrannya dok. Cuman bentuknya kan beda, yang ini kan yang ini gitu nih. Hanya khusus kalibrasi nggih. Dibuka, kemudian sesuai dengan gambarnya, sirnya ditarik dulu dong, tarik gitu, oke, satu sedikit, sudah di-fly, pak, satu, aja, dia 4 kali. Kalau hasilnya oke, nanti bandingkan lagi mungkin ininya ada foto dari sini. Oke. Kalau apa? Kalau not oke, ini kan oke dong. Kalau not oke, biasa dari sininya dong, dari sininya gitu. Dari pelan maju sesuai dengan itu kan biasanya kan tekanannya 4 kali ya berarti. Oke, sesuai dengan intensi itu. Habis itu langsung ke pasiennya gitu. Ini harus sesuai tanggal lahir. Tahu ininya ya, standar ininya ya. Betul sekali. Standar parunya. Ini 1 sama ini untuk menentukan tinggi sama berat badannya, itu nanti menentukan volumenya juga. Sama
suhunya atau rasnya. Ini kan Nah, terus di sini kita jangan lupa ini ada ras. Penting sekali. Southeast Asia. Jadi kita milihnya Southeast Asia. Oke, setelah itu jangan oke. Iya. Jadi sini seterusnya Nah, kita melakukan S1. Oke, dokter nanti bisa siap-siap. Ini bisa osilo sama spiro ya? Iya bisa. Ini osilo dulu ya? Iya bisa. Oke, nanti bisa dipaskan. Oke, belum. Jangan tutup dulu untuk hidungnya, dok. Jangan lupa pipinya ditahan. Melakukan nafas biasa. Start dulu ya. Kalau operator perawatnya. Jadi kosongin nggak apa-apa. Kita yes dulu. Oh, kita lepas dulu, dok. Maaf, nah, oke. Berarti. Oke. Oke. Ya. Nanti diperiksa ya. Nah, setelah itu boleh mulai Ada. nafas biasa. Nafas biasa. Jadi di situ nanti seperti ada kayak tekanan. Dia pada saat itu dia akan membaca frekuensi. Frekuensinya akan disebar terus kembali. Paling kecil ada dong. Ada. Ini baru beberapa nafas baru di sini ya? Iya. Yang isi geng. Dia narik nafasnya terlalu tinggi. Ini untuk yang ini untuk Prediksinya betul. Udah ya? sudah, dok? Nggak masalah. Hasilnya jadi kita minimal kalau kita menggunakan alat ini 3 kali. Oh, 3 kali ya. Dan nama terakhirnya dok? Ya, sebenarnya 5 kali ya. 3 kali nggak ada loh. Nama 5 kali. Bagaimana dok tanggal lahirnya? Kemudian saya oke gitu. Oke. Langsung panjenengan klik measurement buat pemeriksaannya. Ini caranya simpel dok. Yang pertama dokter tekan F1 atau start dok. Kemudian pasiennya itu suruh nafas biasa aja. Jadi ini saya G, betul G. Kemudian pas pemeriksaan ios ininya ditutup dok. Nanti biar memunculkan generator frekuensinya itu tadi. Jadi kalau pemeriksaan yang supermetri ininya buka. Sama ya. Pemeriksaannya nanti kan sendiri dong. Maksudnya perangkat. Oh, perangkatnya sama, betul. Cuma itu option biasanya yang Iya, ya nanti yang supermetri dan ininya buka. Begitu nanti dengan pas kalibrasi kan ada manuvernya dong. Dia kalau ada manuvernya dia harus dibuka. Jadi kalau nggak ada manuvernya ini ditutup. Berikan. Nah ini kan sudah dilihat benar. Bisa disesuaikan. Monggo tangkap. Kemudian masuk mulutnya dimasukkan pas ke sini. Jadi biar tidak ada kebocoran. Ya harus masuk semua, tapi yang penting rapat ya? Nah, rapat G. Rapat. Nanti ditutup hidungnya, kemudian pipinya dipegang. Jadi kan, ini kan ada muncul kayak resonansinya dok. Itu biar dia nggak ikut, pipinya ikut bergetar kan ditahan gini. Nanti bisa dirasakan jadi ada kan getaran di sini. Sama lagi dong, sampai hidungnya dijepit dulu. Data yang bagusnya ini data ini start dulu gitu. Ini ada perintah ini sudah di tengah jalan ada tulisannya kalibrasinya tidak oke, berarti kan harus lakukan sharing lagi. Itu nggih. Saya tekan oke. Nah, monggo nafas biasa mau. Nafas biasa mau.
harus pasti gitu karena pas biasa nanti dia berhenti dengan sendirian dokter sudah nafas biasa mau oke nanti begini dok ya putri langsung ngomong hasilnya oh kalau pasannya pakai taruh di dia dilepas suruh berhentikan. Nah ini kan misalnya kan bed dok. Tadi kan di pas presentasi kan ada 3 pemeriksaan. Jadi kalau satunya bed, yang keduanya nanti mungkin dia pas di tengah bisa dilakukan 3 kali dok. Bahkan ini bisa sampai 10. Biasanya 3 sudah oke kok dok. Okay. Tadi kan 8, cuman sini bisa sampai 10. kalau nggih gitu nanti langsung iki F1 dok. Nggih, F1. Orang pencet yang play tadi skip itu. Ini skip, di skip mau nih. Ini skip. Tadi punya tabel standar tadi ya. Dengan sedang berada di kita lihat. Ini generatornya ada. Tapi frekuensinya speakernya dirasakan ini kan pas saat pemeriksaan kan sudah agak lumayan gitu cuman kan dia kan belum sampai ke good nggih. Karena memang itu tadi yang apa ya, sebenarnya kita kan napas di dalam kan volunteer ya. Nah itu kalau kita gini kan sadar kita diperiksa itu kadang-kadang kan jadi napasnya jadi agak kesan ya. Panjenengan cari yang terbaiknya dok hasilnya. Oke. Dari yang hasil terbaik. Jadi kalau kamu mama 2 pas sudah baik dok, nggih mboten usah diulangi. Nggih, satu pun kalau udah oke tetap dia nggak usah diulangi. Kalau ini kan bisa unik ya, nggih bisa sama sini kok dok. Oh boleh. Sekat sama sini. Jadi kalau sampai dia 45 kok tetap di sini berarti kan ada kelainan di itunya paru-parunya. Dia makin ke situ makin bagus gitu itu. Kalau ke sini makin jelek. Pressnya ini kan dok yang pressnya ini kalau geser ke sini itu makin jelek. Makin ke sini pressnya iya, ininya makin besar kan? Iya. Jadi ininya makin kaku gitu loh. Reaksi. Nah, monggo. Dia itu ngomong definisi tadi itu. Oh, monggo dok. Membaca ini dok, membaca ini dok. Kriteria severitas nah ini. Ini sudah ini pasien saya dok. Nah, alhamdulillah normal. Cuman menerjemahkan masuknya ke sini tuh bagaimana? Baca tabel. Baca tabel dok. Coba Pak Budi yang kemarin yang kemarin keterangan kan ada. Cara membacanya ini. Coba kalau mulai dari R-nya normal kan ya? R-nya normal. Kalau normal ya masuknya sih normal. Ini masing-masing punya warna sendiri. Iya. Nah, kalau ini R makin tinggi akan makin jelek. Oh iya, R5 ya. Ya, R ini makin tinggi makin jelek. Nah, yang abu-abu ini area yang normal. Oh, normal. Jadi kita tahu ya, ini normal karena area di sini ya. Iya. Nah, kalau asal di bawah abu ini ya. Iya, asal di bawah abu. Di sini normal. Nah, ini ada celah sedikit ini. Ini sebenarnya apa mas? Ada standar deviasi dong. Artinya kalau naik seberapa persen yang dibilang abnormal itu ada standar deviasinya di sini. Jadi tidak semua kenaikan dibilang abnormal. Ada toleransinya gitu. Toleransinya ini. Kok lagi putih ya? Iya. Kalau sudah dia pasiennya itu sama nanti ini dibeli pos dong. Ya ini kalau area sini ini kan sudah seluruh nafas besar. Mestinya ini ya ini naik. Berarti ada sumbatan, ada obstruksi
bukan obstruksi sebenarnya. Apa ya, ada resistensi yang lebih, ada resistensi, tapi ini masih normal ya. Kan kita lihatnya 5 sampai 20, ini masih normal. Walaupun ini mestinya pun begini. Harus ya. Ini masih normal walaupun kelihatan naik. Tapi mestinya nilai kondisi gelombang normalnya turun begini. Karena makin besar ya. Makin turun ya. Saluran napas. Ya, saya berarti sebelah atas ini mulai ini kan masih di posisi normal. Kemudian ini X ya. X ini makin rendah makin jelek. Posisinya begitu. Ya, ini X ini. Ini kita lihat prediksi. X atas ada X atas. X atas 5% ya. Yang X atas dilihat menggambarkan tadi ke komplain ya. Ya, X itu ada 2 komponen, ada C, elastisitas, ada I, inertansi. Ya, yang C itu elastisitas. Yang paling dekat ini yang kelihatan. Enggak, yang dilihat ini X5-nya saja dong. X5 itu artinya saluran kecil ya? Ya, di saluran nafas kecil 5 Hz. Dan yang kita lihat nilainya itu dapatnya segini ya. Ini 0,1. Segini. Kemudian prediksinya 0,0. Prediksinya di sini. Prediksinya kan di sini. Prediksinya kan di sini. Di sini itu berapa? Ditarik ke sini harusnya. Ini nilai tidak normal. Ya, kalau masih di atas masih normal ya. Yang tadi disebutkan sama penulisan ada AX ya, area underperform itu di sini. Ya, segitiga ini. Makin lebar makin jelek. Ya, lebih jelek. Ini makin turun makin jelek. Kalau garis bedanya AX sama X apa? X itu reaktansi. X itu satu gelombang tertentu yang menunjukkan reaktansi. Sebenarnya mirip saja ya, ini proyeksi ke arah sebenarnya itu area undercover sama X itu satu tujuan menilai elastisitas ya. Dan ini tidak ditampilkan. Coba dong yang pos, tapi nafasnya dalam-dalam, barangkali pura-pura beda ya. Kasih sama nih. Nggak apa-apa yang dekat. Nyopos. Oke. Sekarang pos itu. Itu dengan tekan trial dulu, kemudian nanti pasiennya baru bernapas biasa. Nah, itu setelah biasa dia mengukur sendiri dong. Ya, enggak, maksudnya ini diklik terus sudah langsung. Diklik langsung. Kalau kasih itu diklik langsung. Oh, betul. Jadi begitu F1 sudah tekan klik. Tinggal sesiapnya pasien. Iya. Masih persiapan. Ya, persiapan dulu, nggih. Nah, ini begitu santai ya napasnya. Mindset masih kasih turun mulai. Iya. Gambar yang gerak ini sesuai dengan kemampuan kita inspirasi atau emang betul sesuai dengan kemampuan pasiennya betul. Jadi nanti kalau pasiennya nggak bisa narik dalam dia nggak bisa sampai ke sini loh. Itu sesuai dengan geraknya paru-parunya. Nah sampai dalam dia pun nariknya nanti kalau dalam. Gini dok, jadi memang pasiennya kan harus dia santai dulu nafasnya dilatih dulu dok, dengan baik dan posisi duduknya coba dipaksin tetap dienakkan nanti dilihat hasilnya. Coba nih dok. Sekarang juga boleh ini bebas. Belakangan nggak apa-apa. Oh
Ya, ini makanya harus diisi juga. Kalau nomor situ kan wajib diisi, sebab ini kan nanti untuk registrasi nomor registrasi. Nah, ini gampang sekali, kita tinggal klik start. Jadi pakai ini. Napas normal, napas normal, napas normal, normal, normal. Berapa lama alatnya? Berapa kali pemakaian? Enggak tahu, ininya. Tidak. Tapi posisinya tadi nyaman nggak? Bisa kita lihat, sebenarnya masih pusing itu. Enggak apa-apa sih udah. Acceptable apa-apa. Tapi ini masih questionable. Masih karena dicoba paling nggak dok. Katanya memang ada semua sih. Psikometri aja lama. Pas percobaan nanti hasilnya ada, makanya nanti nilainya kondisinya yang muncul juga otomatis. Iya. Pas. Masih questionable. Belum kali konstan. R5-nya yang berapa R5? Iya. Ini kan frekuensi 5. Tapi yang 25 ke atas juga naik. 20 kan 20 normal. Iya. Berarti dari Makanya small air. Tadi kan kalau yang manual satu tuh yang R-nya naik tapi nggak perluannya apa? Kalau manual gimana kita manual menilai secara manual? Iya, dia ada pilihan dari grafiknya. Yang ini yang nggak normal kan yang ini toh. Yang ini kan normal. Put. Penjelasan. Ya mau untuk penjelasan ya. Lebih langsing.
Result will not be good. That's why you have to observe that the paragraph is very nice. There's no leaking or the patient is toxic. Correct. And you saw the linkage. Above is a different thing. Above is actually even more complicated. That one is actually more physics already. But mainly we just observe the paragraph. How the Yes. how what? Leakage. Of the air. Upload the transfer or just let it and then next. Well, when the patient first start to bleed, right, the system will monitor first. Then we think it's stable, then we start recording. So it's still okay. So the machine will know whether you have any things. You still have to look the pressure and look the. Yeah, but you see, it's not that difficult, you know, for us technicians. This is really very simple. Then it's here. Yes. Yeah. Explain the classification. Yeah. So actually, it's basically the X5 normal. So the thing is that you must have two abnormal, then it becomes abnormal. Yeah. So the classification is actually it is that way. So for him, because his X5 actually is still normal, maybe it's still within the predicted. That's why I say that because we do not have the predicted values for children in Asia, that's why it may not be accurate in that sense. Yeah. So you all have to monitor by using looking at the graph and looking at the patient. Predicted values. Secara umum ya, nasional ya. Tergantung So that's why I say that we really need someone who actually check, who actually get predicted values from and we cannot do it because we are not medical. We cannot do it. No. Because everything got stuck here. And then really the weight cannot go down. That's why everything is stuck here, so everything is in place. Yeah, correct. Yeah. Lebih dari 200. Kalau PNS biayanya 200. Oh, so just look at new post. Makroke kok sidik tok. Same thing, put the net. Once then, after the implementation of KVE, you can see from here, the US. So you see right here. That means this one now. apa gitu seperti ini kan tadi kan normal gitu dia masih di bawah babu ini masih di atas normal gitu makin betul tuh X5 is here, sorry. And this is the rest of the this is here. X5 is here. Lagi dokter. Mas. Ngakon. Iya. I cannot do for you, there's no patient to do. Yeah, so yes, correct. Yeah, then when you do post,
years. Okay, here they will have a column, percentage change. Then you will see the percentage. Everything calculated for you already nicely. Yeah. So you don't need to calculate. Yeah. So because computer, the things is like what I say, the computer values. Because Oke, jadi nanti posisinya kita F1 atau klik. Oke, dilepas dulu. Oh, belum. Oke, sudah kita zero dulu ya. Kita oke. Mulai deh. Mulai. Bisa. Ini big ya? Tidak. Videonya kalau dia nanti misalnya pasiennya nafasnya kurang teratur juga lama. Iya. Oh gitu. Pukulnya juga lama ya. Nafas sudah. Nafas biasa. Jadi maksudnya ngedance. Iya, ngedance. Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selesai. Kita nggak perlu mikirin manuvernya. Kalau yang Spiro juga gitu ya? Iya. Oh, kalau yang Spiro tetap pakai manuver. Ada isunya juga apa? Jadi kalau Spiro nanti kita ada perintahnya. Nanti ketika dia inspirasi apa buang gitu. 3 kali juga? Iya. Pasti. Iya betul. Iya. Nanti kelihatan di sini dari hasilnya itu ketika nanti ada grafiknya sama sebetulnya. Sama ya tapi. Sama. Terus komplainnya juga lebih. Iya betul. Memang jauh lebih mending daripada yang ayo buskan. Buskan. Kadang terus. Nah, ini masih questionable di sini. Jadi bisa ditambahkan 1. Karena di sini trial pertamanya dia jadi grey kan ini Dok ya. Ya, jadi dia masih dipertanyakan ini memang seperti karena kalau ini kan produk member, ini beda. Ini resistansinya 0,37, 0,38, di sini 0,48 Dokter. Sekali lagi nafas dulu. Buang, terus sampai habis terus. Tarik nafas dalam, buang. Terus kurang kencang banget. Terus. Waduh. Udah acceptable ya? Iya. Belakang? Kaisar apa? Habibi. Tanggal lahir? Sekarang November lagi. Berapa ya? 18 April tahunnya kapan? 2013. Tanggalnya 18 April 2013. Tinggi badannya berapa? Tingginya berapa ya? Mamanya mana mamanya? Tingginya berapa? 140 kurang. 140. Berat badannya? Berat badannya 49. 49. 50.
Udah turun loh kemarin. Tuh, pegang. Nih, ini dijepit di hidung. Nah, nanti bisa nggak? Oke. Nah, pipinya ditahan begini. Nah, nanti dimasukin di sini. Maaf. Ya. Ya. Aman. Ayo masukin. Tahan. Lidahnya di bawah ini. Lidahnya di sini. Di bawah sini. Lidahnya. Jangan di atas. Tapi masukin. Oke, napas biasa aja. Jangan sampai bocor. Jangan sampai bocor. Napas biasa. Kalau bocor ketahuan kan di sini. Katanya abu-abu, katanya tadi sih. Tadi dengar. Oke, lepas. Istirahat dulu. Kalau taunya bocor dari mana indikatornya, Mas? Oh, nanti ada biasanya tanda kayak merah. Oh gitu. Bocornya sedikit. Gak apa-apa nanti yang kedua. Biar cocok. Baca lagi ya. Bentar. Oke. Napas biasa, terjadi juga. No, it's okay. Apa kita bisa ngelihat di situ kayak Mas, kayak misalnya kayak itu kan manuver kelihatan tidal apa namanya, volume tidal kan gini-gini, apa itu sama? Jadi kalau di sini ada volumenya, di sini kan satunya volume. Jadi ketahuan dia misalnya terlalu narik napas apa? Iya, kelihatan. Itu kelihatan ya? Kelihatan. Jadi ketika dia inspirasi. Loh, di mana tahunya ini? Ini tadi. Tadi di bawah, nanti ada lagi. Oh, ini ngomong lagi ya. Sekali lagi. Mau minum dulu? Mau minum dulu nggak? Nah, ini yang mana itu ya? Ya. Itu volume tidal. Oh, itu ya? Iya. Kalau dia naik nafasnya ketinggian lebih tinggi gitu ya? Iya. Buatan stabil. Biasa kaca. Papan. Nanti ya, ini tanya kurvanya ke dokter. Oke, lepas. Sekali lagi ya. Masih kuat? Kuat? Oke. Masih lagi. 8. Iya, 8 kali. Minimal. Diambilnya 3 kali udah minimal 4 atau 5 gitu. Iya. Tapi kurang maksimal kalau 3 kali kan kayak kita lebih kayak orang azan 5 kali, jadi kita kelihatan rata-ratanya yang terbaik, hasil terbaik. Nanti dia keluar sendiri yang terbaik kayak betul, ala betul, biasa gitu. Betul. Dipilih nanti, sendiri ya. Iya. Sudah otomatis nanti. Jadi totalnya menuju ke situ. Oke, sudah. Beda-beda kan prediksinya. Sudah apa-apa. Ini nggak ada yang di-delete sama mereka. Oh, enggak. Variabilitasnya 100%. Dicopot nggak apa-apa? Nah, ini kan ini sudah 4 kali, jadi dia langsung mengambil yang udah mancung. Jadi paling bagus dikumpulkan. 3 kali. Jadi yang sudah 4 ya. Dilihat itu kan? Iya. Jadi dikumpulkan semua, baru muncul yang jadi bukan yang satu kali pengukuran gitu. Bulan kita bisa lihat dari sini quality ini ya. Iya betul. Kita nggak usah lagi ulang lagi tambah. Nggak usah ulang lagi, cuma gitu kan. Untuk klinisnya seperti tadi ini, nanti lihatnya di sini. Boleh dipencet yang sini, yang ini, ya, yang ini ya, yang ini. Oh, sorry, lagi. Well, this is the resistance floating go up and nah, normal, cuma terkadang seperti kata Ibu tadi, jangan percaya. Iya, muncul merah ini ya, Mas. Ini apa ya? Nah,
I So don't. the kid has a history of asthma. Yeah, for central obstruction, this is actually quite low, but it's actually his X5 is a bit low. His X5 is maybe also maybe but you can see, definitely I can see from far it's central obstruction. Yes, correct. Actually, by right, you can right. But of course, over here we don't do that. If you do and pause, then it should be very obvious whether his asthma is. Jadi kalau cuma sekali akan selalu bad. Pasti minum 3 kali kurang. 3 kali trial yang bagus, 3 kali. Udah selesai ini langsung tersimpan datanya. Nah, tinggal kita lihat interpretasinya. Interpretasi. Napas yuk. Napas biasa aja. Tetap ditutup. Nah, dipencet. Ya. Tuh cakep tuh. Cakep tuh. Sampai selesai. Cakep tuh, cakep tuh. Tekan pipinya dulu. Ya, boleh. Boleh. Kanan boleh ya. Ganjar rekannya. Ya, cakep. Gitu ya ini suara masuk nada. Ya, lagi. Bagus tuh. Full tuh. Napas normal tuh. Bagus tuh. Iya. Terus kita melihat hasilnya. Tetap kalau bagusnya maksimalnya tegak. Iya, sama sepira emang dasarnya aman. Gelombangnya nggak kelihatan, soalnya napas nih. Tahan napas itu. Jauh banget ini. Napas nahan berarti bukan napas buatan lo panjang. Mantap sekali. Sama nanti nafas biasa. Untuk pencet cepat jangan masuk dulu, harus dizerokan dulu sih. Okay, so the body box test is very simple. Okay, have you seen the older body box? Have you done any test on body box? No, never. Okay, so now body box, maybe you heard about the method that you need to use panting, but now we don't pant anymore. You just breathe slightly faster, just listen to my instruction, okay, and then just normal breathing, just breathing as per my instructions, out, out.
Okay, and then during the test, the shutter will close. So you will feel that there's some pressure, but you continue to breathe. You don't open your mouth, don't do anything, continue to breathe. Okay, breathe against the shutter. This is the thing. Then when I say okay, then you like do spirometry. You blow out all the way, then you in all the way, and you blow out. Okay, yeah. Okay? At the same time. Same time, yes. Okay. I will close the door. You okay with inside the box, right? Okay. So the first. Just no more breathing. Listen to me, Dodo. No scream. Hidungnya. Saya nggak masukkan ya Pak? Dari sana bilangnya. Merek pintu. Mas Chris, mereknya Mas. Okay, mouth in. Okay, normal breathing. In, out. In, out. In, out. Continue, very good. In, out. In, out. In, out. In, out. Very good. Continue. In, out. In, out. In, out. In, out. In, out. Continue. Very good. In, out. In, out. Okay, continue. Very good. In, out. In, out. In, out. Very good. Okay. In, out. In, out. In, out. Okay, blow all the way out. Some more. In all the way. Blow hard. Blow. Some more, continue. Some more. In all the way. Very good. But it's up to you to interpret results. Spiro ya. This is your result. Yeah. We can see the residual volume. Yes, correct. So your total capacity is 5 liters. Is it around there? Yeah. Decrease. Maybe you didn't do well, or I don't know, but I think 5 liters is quite okay. And then your functional residual capacity, yeah, is 3 liters. Total oksigennya 80%, bagus ya. Apa yang 65 itu dong? Functional residual capacity. Ini inspirasi kapasiti berarti, kurang inspirasinya tadi. Cuma 65 ini ya dok ya? Biasanya kan 80 ya dok? Residual volume, yeah. I think everything is normal. I think it's quite normal. Yeah. What about this one? It's not too normal. I see. Inspiration capacity. Maybe I don't know. They inspire the way. I don't know. Yeah. But I think generally he's okay. I feel that sometimes stop here. Correct. I told you the shutter will close. The shutter is closed is to measure your FRC. Oh. So when you're normal breathing, that time is to measure your resistance. Then when the shutter close, we measure your FRC. So we measure 3 times. That's why I got 3 times. We close 3 times. I close 3 times. You know? Yeah. But because I tell you, so you listen to me, so you okay. You still continue to breathe. To adjust the
functional residual capacity ya? Residual volume? No. No, yeah, measure the FRC, correct. You actually close the shutter to measure the FRC. They measure residual volume from? I think they calculate from everything. I cannot remember the formula, but we measure the FRC, then they calculate everything together. Yeah. I guess this is static spirometry, yeah? We have to make sure that correct. The residual of the... Correct. Yes. Yeah. So I think okay. Yeah. So, of course, do you are all lines, okay? So we actually have this program here that combine, okay? Wait, I show you. So you see, this is the resistance graph, right? This is the FRC curve. We combine the graph together. So this is the resistance, this is the lung volume. So this is your normal. So you're quite okay, you're still in the normal. So for example, see this is 0. So if let's say your resistance go up, means you have some obstruction. Okay, if you have no resistance but your volume very high, you got hyperinflation. So this is a very good graph to show how to combine the two graph together. Okay. Napas normal. In, out. In, out. In, out. Very good. In, out. In, out. Very good. Continue. In, out. In, out. Continue. Okay. Very good. Continue. Okay. Very good. Continue. In, out. In, out. Okay. Out all the way. One. In all the way. Blow hard. One. Blow. Blow. In. Very good. Yeah, your FRC is 2.31. Yeah. Nanti mau kita kirim reportnya dong. Oh iya. Soft copy ya. Because my iOS is obstruction. Okay. Yeah, from the spirometry it's normal. Okay. But your TLC is okay, it's normal. Yeah. Sehat. Terima kasih kesempatannya. Ini lesson learn dari pengalaman tadi. Ketika memang saya ada keluhan kadang-kadang. Tadi Dokter Megantara kan menyampaikan kalau sesak napas kadang mungkin nggak merasa ya. Tapi kadang harus sengaja bernapas itu memang ada keluhan seperti itu. Kadang-kadang napas kayak kurang lega. Ternyata dari hasil iOS-nya itu ada obstruksi. Kemudian dari spirometrinya normal, dari body platismografinya kapasitas parunya normal. Ini mohon interpretasinya bagaimana, Dok? Bisa diberikan punyanya Dr. Amalia nggak? From iOS there is obstruction, high resistance. From spirometry normal limits. What this means? I didn't see the iOS result. I don't know what obstruction she's referring to. Okay. Mungkin terkait JKN mungkin. ada Dokter Megantara JKN-nya. Saya nanya dulu ya, kalau iOS-nya ada obstruksi, kemudian spirometri normal, yang mana yang kita percaya? iOS-nya ya. Kenapa, Dok? Karena sensitivitasnya jauh lebih tinggi pada iOS, sehingga dia mendeteksi obstruksi yang ringan sekalipun yang tidak terdeteksi oleh spirometri. Gitu. Cuma yang kita lakukan, obstruksi itu dari mana? Dok, kayaknya tadi kan karena kita nggak punya patokan normal, jadi kita berdasarkan prediksi punya kita sendiri. Cuma kan itu tadi tergantung dengan berat badan, tinggi badan tadi. Nah
Nah kayak kalau sekarang kan kayaknya nggak real, maksudnya kan yang hasil kita waktu lampau seingat kita gitu. Sejauh mana kalau kita entry itu apanya ke hasil impact perbedaan sekilo 2 kilo di berat badan bermakna nggak kalau diinput? Kan kadang pasien kalau nggak kita ukur langsung dia cuma kira-kira aja gitu. Ya memang sebaiknya diukur beneran ya, bukan ditanya, diukur betulan, ditimbang, diukur gitu. Prediksi value-nya masih jauh lebih sedikit dibanding spirometri. Spirometri pun selisihnya berapa persen saya tidak bisa menjawab ya, karena itu kan kolaborasi antara tinggi badan, berat badan, umur, suku dan lain-lain, itu masing-masing punya ini. Itu pun apakah akurat gitu nilai prediksi? Enggak sebenarnya. Nilai prediksi pengukuran spirometri maupun AS itu sangat personal sebenarnya, Dok. Masing-masing orang punya nilai prediksi yang beda-beda sebenarnya. Makanya namanya prediksi, bukan nilai normal. Disebutnya nilai prediksi ya, Dok ya, bukan nilai normal ya. Kalau nilai normal itu sama orang sama segitu. Nilai HB normal itu berapa? Gitu segitu semua orang berlaku. Tapi nilai prediksi kira-kira orang ini segini gitu, kira-kira. Tapi sebenarnya nilai normal atau nilai prediksi yang sebenarnya pada satu orang itu tidak bisa kita nilai dari nilai prediksi yang kita dapatkan dari mesin atau pneumo mobil termasuk itu. I don't know. For this case, I will most probably try pre and post first. I don't know. I mean, yeah, because there is a pretty obvious obstruction. This is from IOS, yeah. We can see this the obstruction in yeah. Yeah. Ya, diserahkan ke saya jawabannya. Beliau itu basicnya perawat, Bu. Dia perawat cuma ditempatkan di laboratorium fungsi paru begitu. Jadi memang cukup bagus. Jadi gini, seperti tadi yang saya sampaikan, IOS-nya ada obstruksi, tapi ternyata dikonfirmasi dan spirometri normal. Ya, spirometri mana yang kita lebih percaya? Ya, IOS-nya. Nah, sebenarnya bagaimana yang kita lakukan? Satu lagi kita harus meriksa penunjang yang lain, foto ronsen, CT scan dan yang diperlukan. Satu, yang kedua, kalau ada pertanyaan ini obstruksinya mungkin asma enggak atau obstruksi yang lain. Kalau asma yang membedakan dengan obstruksi yang lain apa, Dok? Asma dibedakan dengan obstruksi PPOK misalkan atau BE, itu yang membedakan apanya? Reversibility. Berapa persen kalau spirometri? Oh, nggak ada yang bisa jawabnya, dari tadi beda-beda, 12-15. Berapa persen? 12 ya. Nah, pasien ini pada beliau ini, kita spirometri berapa tadi hasilnya? FEV1-nya. Mana ditampilkan, bisa nggak spirometrinya? Ini nilai normalnya, R-nya normalnya di sini, R-nya. Ini ada kenaikan di sini. Dan kenaikannya ini abnormal. Tidak semua kenaikan abnormal ya, kan ada toleransinya, ada standar deviasinya. Tentu ada nilai range normalnya. Ini memang abnormal. Nah, spirometrinya ternyata normal, belum bisa ditampilkan. Oke, saya sebut aja FEV1-nya dari spirometri 80, masih normal. Terus untuk membedakan asma atau bukan pakai apa? Kalau FEV1-nya normal kan diprovokasi biar turun ya, Dok ya. Kalau FEV1 80 kita mau bronkodilator tes, nggak bisa karena sudah tinggi, normal. Mau naik berapa lagi? Ada namanya ceiling efek atap, jadi tidak bisa naik lagi. Kalau FEV1-nya normal, kita bronkodilator yang akan naik lagi karena sudah normal. Maka bronkodilator tes itu kalau FEV1-nya di bawah normal. Kalau normal dan kita curiga asma atau obstruksi karena asma, diprovokasi, Dok, pakai metakolin. Nanti turunnya berapa? Kita nilai, seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan buat hasilnya, Dokter. Kalau nggak ada provokasi bagaimana? Cara lain, variability harian, Dok. Pulang bawa APE, nanti dinilai pagi sore, terus dihitung selama 2 minggu. Gitu ya. Pelajaran semester 1, saya kan harus belajar lagi kemarin. Saya beberapa kali membawakan APE ke pasien, ada yang balik, ada yang nggak balik. Pasien itu datang bawa catatan,
Hari pertama sampai hari ke-14 nanti kita hitung pakai rumus itu. Terus nanti ketemu reversibility hariannya. Gitu ya Dok ya. Kalau ternyata reversibility-nya negatif apa? Penyebab obstruksinya. Dicari parenkimnya, dilihat dokter, pakai CT scan atau hal yang lainnya. Dicari dulu. Kalau mentok semuanya normal bagaimana? Mungkin proses degeneratif juga bisa. Seperti itu. Ya. Proses degeneratif bisa nanti terus bagaimana yang dilakukan? Dievaluasi 6 bulan kemudian. Apakah obstruksinya meningkat atau menurun? Ada tempatnya bronkodilator nggak? Bisa dicoba. Nanti kita lihat nanti perkembangannya bronkodilator. Pakai long acting. Gitu ya Dok. Oke, sampai-sampai. So what is your explanation? Aduh. Wah, ceritanya bahasa Inggris rada repot. Siapa yang bisa translate? Mas Budi bisa nggak? I said that she must going examination with bronchodilator test or bronchoprovocation test. Yes. Yeah. Yeah. For That is assess, what I would yeah, suggest as yes, well. Yeah. for assess reversibility test. Yeah. In English. My question now, this is diagnostic test, yeah. As you know that diagnostic test has a sensitivity and specificity, Yes. and also false positive and true positive, yeah. False and true positive, false positive or false negative, yeah. So my question is, because this is sensitive, so is there any false positive for this maneuver? Possible, because it's just it's still a test, and the technician and the patient is still the cooperation between these two people are still very important, because we still see patients do not cooperate, but based on what we know in the region, because we do discuss about this, that IOS is definitely more sensitive compared to spirometry. So usually what spirometry cannot detect, the IOS can detect, is for example in obstruction case. So, but as with any test, I think unfortunately there will be still some false positive, false negative results. So I think it's really up to the doctors to further investigate. I mean, when you see that the patient has positive result in the IOS, like this case, you would certainly go for further tests like bronchoprovocation test. That could be more specific for asthma. Yeah, right. Kalau tidak sesuai dengan klinis ya, pasien check up terus seperti itu dan ditanya pasiennya tidak ada klinis seperti itu, nanti bisa kita ulang di lain waktu. Yang jelas itu harus diulang 3-5 kali, sudah reproducible, kemudian kita bisa ulang di lain waktu untuk memastikan ada variability pemeriksaan. Standarnya memang pemeriksaan itu ada variability-nya ya, pemeriksaan seperti ini. Bisa saja nanti misalkan makan kekenyangan pun bisa loh, hasilnya beda. Oke, terima kasih Dr. Megandara. In English, please. In English. Okay. Could you please to explain the severity of the abnormality from the IOS examination? The severity. Explain. I want to explain more advanced. Severity for R atau X. Ada banyak penyakit ya menentukan obstruksi ya. Kalau X kan, R kan refleksi dari obstruksi. Mungkin bisa minta tolong ditampilkan grafik tadi ya Pak Budi ya. Karena penting buat ujung-ujungnya interpretasi hasil kan. Kita nanti menganalisisnya severity-nya dari grafik tadi. Nah, itu yang mungkin masih belum 100%
100% ngerti 100% gitu ya. Kira-kira ada R sama X tadi kan? Stage resistency grading. Mild, moderate, severe, very severe. Itu ya pertanyaannya. Kan ada nilai-nilai. Muncul nggak? Coba dimunculkan prosen-prosennya. Nanti kita masukkan ke grading yang tadi. Tadi ada yang malah yang menunjukkan ke saya ya. Siapa adik tadi yang menunjukkan ke saya grade-nya? Ya, itu masukkan ke situ. HP-nya siapa tadi? Saya juga punya tapi di laptop. Severity grading for resistance. Okay. Yeah, I think I showed him the table just now. Yeah. So the grading is well, I don't have the table with me right now. Yeah, but that is classified by this researcher, this doctor called Winkler. So is like what I say, you have to be X, and X5 and R5 have to be abnormal. Then you get the grading. So if both are normal, and then you just of course get a normal result, and then the grading I cannot explain to you because I didn't do the paper. Yeah. 182 itu termasuk ringan. Ini loh, yang kita lihat yang ini dok ya. Di R5 berapa dapatnya? Di sini. 182%. Ya, ini ada tabelnya yang ring. Dia masuk yang ringan sedang berat. Ya, pertanyaannya begitu ya, dok? Ya. Ya. Ya, jadi R-nya kita lihat angkanya saja, dok. Kalau mau lihat normal atau enggaknya kita bisa lihat tabel. Kalau mau lihat gradingnya, kalau kita lihat gradingnya, derajatnya kita lihat angkanya sini aja. Nih, di S5 atau R5. Ini ada 182% dan 264%. Nanti dimasukkan ke tabel. Ada tabelnya. Saya juga nggak hafal. Can you explain, Mr. Lesson? For resistancy grading and reactancy grading. So I don't know why it's calculated that way. So basically, if your R5 is less than 140% predicted, okay, is considered normal. And then your X5 is less than the X5 predicted minus 0.15 is considered normal. That's how we calculate normal values. And then for mild will be X5 predicted minus 0.15, okay, between that and minus 0.3. So this is how they actually classify the severity of the disease. Of course, no, it's already in the program, so we actually calculate for you how severe the disease is. Kembali ke hasilnya. So, what's the grading for this result? This lesson. Yeah. Okay, the thing is that I know that during when you do the test, right, is actually the grading is on the program itself. For some reason, I do not know why, test program you can see the severity, but on the report itself, we are still working on getting the graph out into the program. So yeah. Ya, sudah paham ya? Ya, ini ada persen. Ya. Ini X-nya ini, X-nya ini ya. Jadi kalau buat grading itu yang ini. So should be mild, ya. Mild ya, be mild. Yeah. And then X-nya for X this value. Yeah. Ya. Bukan. No, X5 is not percent. X5 is the number. Ya. Yeah. Yes, gitu. Ya. Yeah. Gitu. Nah, masuknya di mana coba? For sini. Ya. Ya. Di sini.
Gimana maksudnya? Ya situ pokoknya. Rumusnya gampang. Hitung pakai kalkulator. Itu ya. Iya. Yang kalau gradingnya resistensi persen pakainya ini. Kalau yang X-nya pakainya yang the best. Gitu. Sorry, it's a bit complicated, and I understand that you all like to actually see the graph from the test program. I have already many people brought up to me about this problem, and I will reflect to my R&D regarding that. Yeah, picture. Ya, izin dokter bertanya. Untuk yang post bronkodilator, kalau yang di spirometri kan ada hasilnya lebih dari 12%. Kalau di alat ini, tadi saya lihat penurunan R5, X5 sama AX-nya itu 40, 50 sama 80 dokter. Itu ada di tabelnya apa misalnya 39 apa 20? Kita lihat atau kita yang ngukur apa gimana dokter? Karena kan tadi nggak ada. Terima kasih, Dik. Ada di tabel, ada di gambar. Tapi kalau mau lihat angka, enaknya di tabel ya. Kalau mau lihat angka, enaknya di tabel. Buka tabelnya. Mungkin ada contohnya dong, biar kan tadi nggak ada post tabel yang ada bronkodilator. bronkodilator test ada nggak? Buat bronkodilator test result, pre or post. We see he want to see example the table pre or and the post bronkodilator test. Okay. Do you have pre and post result? Pre and post bronkodilator. Yeah. I don't have any. We can do something about it. We can just do a pre and post and show. Baik. Ini yang mau kita lihat ya, Dek ya. Kan bronkodilator test itu di iOS pakainya persen, sama di spirometri pakainya persen, cuma nilai persennya beda. Di iOS di R5 berapa persen dianggap positif? Ingat nggak? Dokter Jatuh tadi bilang berapa? 40 atau 50? Ya udah 50 ya. Jadi begini, kenapa saya nggak hafal? Karena memang EOS itu tidak bisa dipatokan pakai patokan untuk bronkodilator test. Kalau bronkodilator test itu pakai spirometri. Belum ada guideline yang menyatakan itu pakai ini. Ya memang dia bilang positif, tapi kalau dikonversikan ke spirometri tidak bisa. Apakah 50 ini mewakili 12%-nya spirometri? Belum ada yang sepakat ya. Oke, yang kita lihat di sini. Di sini nilai awalnya, terus kemudian di salbutamol, diinhalasi, kemudian di prosentase ulang. Dilihat kenaikannya, perbedaannya. Mudah ya. Nih, yang di sini nih. Nanti naiknya berapa persen? Kalau 50% dianggap positif begitu. Seperti itu. Udah bisa diterima? Iya dok. Bisa ya? Bisa ya? Iya. Oke. Di spirometri itu kan ada yang untuk menilai small airway itu ada FEF ya, 25 sampai 50. Iya. Ya. Sedangkan di iOS ini memang dia melihat small airway-nya dari R-nya. Ya, dari frekuensinya. Iya, dari frekuensinya ya. 5 Hz-nya. Iya. Pertanyaan saya adalah, apakah dokter ada pernah membaca literatur atau pengalaman, apakah itu sejalan kalau spirometrinya FEF 2575 ya. Itu linear atau enggak? Linear ya dok, iya. Ya, itu linear ya, cuma sensitivitasnya beda. Kadang-kadang kalau dari spirometri ada obstruksi, FEV 2550-nya tuh turun, ada penurunan, ini R-nya pasti ada penurunan, ada peningkatan R-nya, dipastikan. Tapi kalau FEV banding spirometri normal, belum tentu ini normal, karena dia lebih sensitif. Tapi keduanya linear. Ini kalau ada penurunan, resistensinya memang ada peningkatan begitu. Setiap peningkatan berapa gitu, ada penurunan FEV band. Tapi seberapa, kalau dikonversikan nggak bisa, karena masing-masing orang beda volumenya. Misalkan penurunan 1000 cc itu sama dengan berapa persennya di EOS itu nggak bisa dijawab, karena masing-masing orang beda. 1 liternya saya dengan 1 liternya teman-teman kan beda, begitu. Tapi itu linear, betul. Sudah ada banyak referensi. Gitu, cukup ya. Kapan waktu ketemu lagi? Pembicaranya gantian, yang ada di sini. Kita belajar bareng-bareng. Baik, alhamdulillah rabbil alamin.
diucapkan banyak terima kasih Dokter Megantara, Bapak Ibu dokter hadirin semua. Terakhir kami mohon izin untuk membagikan beberapa door prize dok, begitu. Jadi mohon bantuannya dari Pak Denny Roy, kriterianya tadi. Baik Bapak Ibu dokter, rangkaian acara sudah selesai. Tapi sebelum itu kami dengan senang hati kami ingin berbagi door prize ya. Wah, alhamdulillah. Ini ya Pak Budi ya, ada 4. Tapi memang kriterianya dari kami yang menentukan panitia. Jadi langsung saja kali Pak Budi ya. Ya. Jadi kami minta kesediaannya Dr. Antonius Surbakti dari Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Kalimantan Barat. Ya, jadi terima kasih banyak dok. Diukur dari Google Maps. Karena Dr. Antonius ini dari yang paling jauh yang hadir peserta pada hari ini. Dan satu lagi Dr. Rizky Amalia Hardi dari Rumah Sakit Paru Padang. Ya. Jadi ini pun sama. Jauhan, kalau secara Google Map seperti jauhan dari Padang ya. Padang baru kedua. Kemudian 2 lagi kriterianya Pak Denny ya? Lalu 2 lagi, tadi siang setelah kita makan siang, kami pilih salah satu dokter yang hadir paling pertama di sini, yaitu Dr. Magdalena Sutanto dari RSUD Kota Surakarta. Iya, tapi menurut pengamatan kami sih. Iya. Ya, silakan. Lalu satu lagi, ini dokter yang paling aktif. Dokter siapa? Ini laki-laki nih. Laki-laki yang paling aktif. Dokter siapa lagi? Thomas. Kami minta kesediaan Dokter Thomas. Iya. 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 Mohon fotografer. Ya, kisir. Ya. Cewek. Tepuk tangan sekarang itu. Oh iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dokter. Sebelum kami nutup ada satu hal lagi. Tadi terlupakan, kami belum berikan mungkin Pak Kevin cendera mata untuk Laisan. Please. Yeah. Miss Laisan, please come. Yes. Oh God. Kasih tepuk tangannya dong untuk Oke. Pak Budi? Baik, banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu dokter semua. Kami memohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya ya dok, gitu. Insya Allah tahun depan semoga kami bisa mengadakan lagi dengan mungkin unit yang baru lagi, teknologi yang baru lagi, atau ada update iOS gitu. Pak Denny begitu ya. Kita tutup
mohon izin, mohon kesediaannya Pak Kevin. Mohon kesediaannya Pak Kevin untuk menutup acara kita. Acara kami, Dok. Baik, terima kasih Pak Denny dan Pak Budi, dan sebagai penutup saya ucapkan sekali lagi terima kasih para dokter sekalian, para Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Seperti yang saya katakan tadi pagi, bahwa acara ini kami bentuk sebagai suatu wadah agar kami semua bisa sharing knowledge dan skill yang baru, dan saya berterima kasih sekali semua peserta. Saya lihat betul-betul aktif, dan kami pun dari PT TMK Sakti banyak belajar dari dokter sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya harap kita akan bertemu lagi di second CPU. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kami mengumumkan untuk makan malam hari ini di tempat yang biasa di lantai 2. Jadi kami persilakan pukul Saya mohon maaf tapi bagus saya mulai 18.30. Dokter, Bapak Ibu ada sertifikat yang kita akan kasih di luar ya, terus ini. Bapak Ibu dokter, kita memberikan sertifikat karena kami akan siap. Saling baca. Foto, silakan. Dokter Maya, bagus. Dokter Fideoki, Dokter Antonius, izin dong, makasih. Dokter Ibu. Yes, ulangi, yes, dua, tahan. Sini dulu Pak. Ya, tuh dua. Bebas.